Sani yang biasa dipanggil Bu Sani oleh siswa-siswa di sekolah. Bu Sani ini mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Mumi di kelas 9. Selamat siang Bu Sani. Siang. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, bagus sekali ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan Bu Sani terkait dengan supervisi akademik yang akan saya observasi di kelas Bu Sani nantinya. Tujuan dilaksanakannya supervisi akademik ini yaitu mengetahui proses pembelajaran yang Bu Sani lakukan di kelas. Supervisi akademik ini juga bertujuan bukan hanya menilai guru, namun juga membantu guru meningkatkan profesionalnya. Supervisi ini juga dilakukan untuk memberikan bimbingan, masukan agar kompetensi guru meningkat. Nah, pada percakapan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Sani agar nanti Bu Sani lebih percaya diri, siap dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, yang pertama saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Bu Sani terapkan nanti apa? Baik, tujuan pembelajarannya yaitu nanti saya akan mengajarkan tentang materi agreement dan disagreement. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyebutkan ekspresi agreement dan disagreement melalui mengamati teks atau video. Kemudian juga tujuan pembelajaran lainnya adalah peserta didik dapat menulis ekspresi agreement atau disagreement dengan menonton video dan menyusun teks. Ya, baik. Jadi materinya nanti adalah disagreement dan agreement dengan dua tujuan pembelajaran yang sudah Bu Sani sebutkan tadi. Ya. Baik. Untuk materi agreement dan disagreement itu kira-kira area pengembangan yang bisa digunakan apa di sana kira-kira? Untuk pengetahuan saya pakai untuk menyusun kalimat dan mengkategorikan ekspresi sesuai dengan kategori agreement atau disagreement. Kemudian di area keterampilan itu dengan mendengarkan video dan peserta didik dapat menemukan ekspresi agreement dan disagreement dalam video tersebut. Ya, baik. Jadi area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan tadi adalah menyusun kalimat yang diajar, kemudian keterampilannya menemukan atau mendengarkan ekspresi dari video yang akan diputar. Ya. Oke. Nah, selanjutnya rancangan dalam pembelajaran yang Bu Sani akan gunakan itu apa kira-kira? Mungkin strategi yang pertama yang Bu Sani gunakan apa nanti? Oke, strategi yang saya persiapkan adalah berdiferensiasi, yaitu menggunakan video dan juga latihan online seperti latihan di Wordwall dan juga quizzes juga nanti. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya, ada online-nya, quizesnya. Kira-kira langkah-langkah pembelajarannya nanti secara umum bagaimana ini? Seperti biasa, saya mulai dengan pendahuluan, kemudian pendahuluannya dengan mengamati teks atau topik. Jadi nanti akan ada diskusi sedikit secara general di awal, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi dan latihan online, dan juga akhirnya akan menonton video untuk mencari ekspresi agreement dan disagreement, kemudian penutup. Oke, jadi kira-kira setelah anak-anak mendengarkan ekspresi dari video yang didengarkan, apa yang dilakukan siswa selanjutnya? Selanjutnya nanti akan menyusun percakapan agreement dan disagreement. Jadi setelah mengetahui mana agreement dan disagreement dari video itu, mereka akan mulai menyusun percakapan. Ya, jadi percakapan yang disusun itu berdasarkan agreement dan disagreement, mungkin hasilnya berbeda ya, yaitu merupakan diferensiasi produknya. Jadi yang diciptakan adalah berbeda namun masih satu konten. Ya. Pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran apa yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran nanti? Baik, karena sekarang ini era teknologi, jadi saya memanfaatkan teknologi yaitu laptop, LCD,
proyektor dan juga speaker supaya pembelajarannya lebih menarik anak-anak. Betul sekali ya, semuanya berbasis IT. Oke, nah untuk pembelajaran ini kira-kira misalnya kapan akan melaksanakan atau menerapkannya? Hari apa? Kelas apa? Ya, dan jam berapa? Oke, untuk pelaksanaan pembelajarannya ini akan dilaksanakan hari Selasa jam ke-3 dan 4 di kelas 9A. Oke, baik. Jadi nanti pada hari Selasa jam ke-3, 4 di kelas 9E saya akan mendatangi Bu Sani, mengamati Bu Sani mengajar dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah proses observasi atau supervisi akademik yang saya lakukan, saya akan bertemu lagi dengan Bu Sani di kegiatan atau percakapan pasca observasi. Nah, tentunya bersama pengajar praktek yang akan nanti menemani kita. Nah, setelah percakapan yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang Bu Sani dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan hari ini, jadi lebih jelas ya tujuan pembelajarannya, lebih terstruktur. Area pengembangannya gimana dan strategi yang saya pakai nanti seperti apa. Iya, jadi Bu Sani merasa lebih siap dan percaya diri lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan Bu Sani gunakan nanti. Oke, baik. Terima kasih Bu Sani atas waktunya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi nanti. Oke, terima kasih. Baik. Ini saya bersama Miss Sani, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Mui yang mengajar di kelas 9. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Stand up. Greeting. Good morning, teacher. Good morning, how are you? I'm fine, and you? I'm good, thank you. Okay, before we start the class, let's pray together. Pray, start. Finish. Okay, sit down please. Okay guys, so today I have some numbers in here. So I have 5 numbers, 1, 2, 3, 4, and 5. So what number do you want? Number 5? Okay, let's check. Okay, I personally think that every public figure should be a good role model. Okay, do you know what this means? Ada yang tahu artinya dalam bahasa Indonesia? Raise your hands if you know. Really? Okay. What is it in bahasa Indonesia? Public figure adalah tokoh publik. Okay, should be a good role model. Harus menjadi contoh yang baik. Okay. Do you guys agree with this one? This topic? Kalian setuju nggak sama ini? Okay. Why? Kenapa setuju lagi? Can you give me one of the reasons? You can tell me in bahasa Indonesia first. Menurut saya, menjadi public figure harus memberikan contoh yang baik karena sebagai public figure akan dicontoh selanjutnya. Oke, jadi banyak orang yang lihat ya. Jadi itu pentingnya public figure harus menjadi contoh yang baik. Ada yang tidak setuju? Anyone who disagree with this one? No. Okay. Okay, we'll choose another number.
agreement again 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we start from over there. 1. Okay. 1, 2, 3. Okay, go on. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Okay, so 1 berkumpul dengan 1 and then 2 dengan 2 kita seterusnya ya. Kalian cepat. Okay, everyone who could answer the question, I mean, whatever. Okay, dengar dulu ya. Write down the answer, ya. Are you ready? Okay. I'm not convinced by that idea. Why? Well, this design is just too simple. It's not simple, it's minimal. Plus, it's what the client asked for. I'm not so sure. Look. Okay, let's recap. Simple, it's minimal. Plus, it's what the client asked for. I'm not so sure. Look. Yes, he said I'm not so sure. This one agreement or disagreement? Disagreement. Okay, bisa kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, alright, okay, so one smile for good fight. Okay, next continue. Look at these designs here. I think this is the style that the client wants. I think I disagree. This Ya, kalau salah you can come forward ya. Okay, it's wrong. Okay, let's recheck. the client wants. I think I disagree. Yes. I think I disagree ya. I disagree. Good? 5. Okay. I think I disagree. Agreement or disagreement? Okay, good. Continue. These designs are clean and minimal. Look, don't get me wrong, man. Look at my eyes. Look at me. 1. 2. Okay, next. Look at my eyes. Karena yang punya tek ya bro. Ya tek bro. Oke, kita cek dulu. Look, don't get me wrong, man. Yes. Look, don't tell me wrong. Yeah? This one is agreement or disagreement?
For example, here, there's just a bit too much going on. Okay, I see what you mean. Bertemu dengan saya kembali di Putu Suwardianti, JGP Angkatan 8, SMP Negeri 6 Mui, Kabupaten Bandung. Pada pertemuan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Miss Ani, guru kelas 9 di SMP Negeri 6 Mui. Jadi Miss Ani sudah saya observasi dan sudah melakukan percakapan praobservasi. Saya juga ditemani oleh Dayu Astiti sebagai pengajar praktek di Angkatan 8. Baik, Bu Sani, selamat pagi Bu Sani. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, apa kabar? Ya, saya juga baik. Saya sudah melakukan observasi dan observasi Bu Sani di kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Sani ketika dilakukannya observasi? Ketika dilakukannya observasi sedikit grogi ya, karena diawasi ditemani oleh Miss Putu. Nah, jadi Sani masih deg-degan. Jadi kira-kira hari ini untuk mengurangi hal seperti itu, pada percakapan ini apa kira-kira yang Bu Sani inginkan? Mungkin masukan dari Bu Putu, apa kurangnya dari pelajaran saya sebelumnya, jadi saya bisa lebih yakin lagi. Oke, jadi Bu Sani ingin mendapatkan masukan ya supaya lebih yakin dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, kira-kira Bu Sani masih ingat area pengembangan yang Bu Sani katakan atau waktu kita melakukan praobservasi? Jadi area pengembangan yang saya sebelum tahun yang saya rencanakan itu adalah pengelolaan kelas, terus
siswa, mungkin dari Bu Sani sendiri juga. Baik, jadi untuk yang pertama mungkin area pengelolaan kelas itu bagaimana mungkin Bu Sani mengatasi apabila siswa mengalami kesalahan dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya ketika siswa mengalami kesalahan dalam penyampaian jawaban ataupun persepsi mereka terhadap apa yang saya jelaskan, mungkin saya akan meluruskan lagi tanpa menyalahkan, tapi menjelaskan kembali atau kayak mengklarifikasi yang benar seperti apa. Jadi yang saya amati dalam observasi itu, Bu Sani berada pada posisi teman, di mana Bu Sani di mana Bu Sani menangani siswa dengan posisi teman. Jadi diusahakan Bu Sani nanti berada pada posisi manajer, ya, di mana Bu Sani bisa menggali kenapa siswa itu berbuat seperti itu dan solusinya dari siswa itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bu Sani waktu proses pembelajaran tempat duduk siswa itu sudah nyaman apa belum? Ketika awalnya masih duduk sendiri-sendiri sudah nyaman, tapi ketika kegiatan atau aktivitas berkelompok yang pada sesi mendengarkan itu sedikit kurang nyaman karena posisi untuk memencet bel ketika aktivitasnya tidak mumpuni, maksudnya tidak leluasa gitu, karena masih posisinya tidak dalam bentuk U, tapi ada yang di tengah, ada yang di samping gitu. Jadi yang di belakang agak susah untuk menuju ke depan. Iya. Jadi tempat duduknya mungkin di saat berkelompok itu masih kurang nyaman. Bu Sani, jadi yang duduk di belakang itu kurang cepat untuk menekan bel, ya. Nah, jadi kira-kira dalam hubungan mereka berrelasi itu apakah di kelompok itu ada diskusi yang dilakukan? Yang saya lihat ada beberapa kelompok yang memang melakukan diskusi dulu sebelum menjawab, tapi ada juga yang dalam kelompok itu hanya satu orang yang langsung menjawab aja tanpa diskusi dengan teman yang lain. Ya, jadi seperti yang saya lihat juga ada kelompok yang memang dia sudah bisa langsung menekan bel tanpa adanya diskusi dengan kelompoknya. Nah, jadi kalau berkelompok itu kan tujuannya untuk melakukan kolaborasi. Jadi mungkin menurut Bu Sani apakah berrelasi dalam kelompok itu sudah maksimal dilakukan oleh siswa? Sejauh ini belum. Ya, jadi apa kira-kira yang Bu Sani akan lakukan agar kolaborasi mereka itu kedepannya lebih baik? Mungkin kedepannya yang akan saya lakukan adalah menekankan bahwa ini teamwork, jadi kerjanya bertim. So jadi harus ada diskusi dulu, tidak mementingkan kecepatan, tapi mementingkan kerjasama. Dan ya jawabannya penting juga sih, tapi it's number two. Jadi mungkin kedepannya akan diberikan waktu diskusi agar bisa mereka kerjasama atau mungkin menyatukan beberapa. Jadi selain itu mungkin Bu Sani bisa memberikan apa kira-kira selain diskusi, apakah memberikan batasan waktu atau bagaimana? Oh iya, bisa juga sih dengan kasih batasan waktu supaya tidak terlalu lama diskusinya. Ya. Ya, mungkin batasan waktu setelah sekian detik baru bisa menekan bel seperti itu. Ya, jadi Bu Sani kedepannya akan memberikan waktu atau rentang waktu di di detik keberapa bisa menekan bel seperti itu. Baik, jadi mungkin yang berikutnya adalah saat mengelola kelas, apakah Bu Sani sudah memberikan kira-kira instruksi yang tepat dan dipahami oleh anak-anak? Saya pikir Ya, bagaimana Bu Sani melakukan itu? Dari awal untuk peruntukan kelompoknya, saya minta anak-anak untuk menghitung contohnya 1 sampai 6 berulang, karena nanti
kegiatan atau melakukan suatu penugasan. Oke, jadi ketika saya pembelajaran instruksinya, saya coba untuk menggunakan bahasa Inggris pertama dulu, lalu kemudian saya coba translate. Jadi mereka biar supaya terbiasa mendengarkan bahasa Inggris, tapi juga nggak perlu khawatir karena saya selalu sampaikan dalam bahasa Indonesia setelah itu. Oke, baik. Jadi dalam memberikan instruksi tadi awal dengan bahasa Inggris, jadi Busani akan mentranslate-nya sehingga siswanya semua memahami instruksi yang diberikan. Apa yang Busani lakukan kepada siswa yang mengalami atau kurang paham terhadap pelajaran yang Busani lakukan? Biasanya saya coba ada kan mereka dalam kelompok itu dan ada beberapa orang yang mampu memahami lebih dari satu orang tersebut. Jadi saya minta temannya itu untuk menjelaskan kembali ke anak yang bersangkutan yang tidak mengerti. Tapi ketika mereka mengalami masalah, ketika menjelaskan ke temannya tersebut, saya akan ambil alih. Jadi lebih ke peer teaching. Jadi dalam satu kelompok itu memang ada yang bisa membantu teman-teman di anggota kelompoknya. Nah, misalnya siswa Busani itu sudah bisa melakukan yang baik atau sudah bisa menjawab, Busani, apakah Busani memberikan umpan balik kepada siswa itu? Ya, jadi saya kasih umpan balik seperti oh that's good, awesome gitu. Jadi siswa akan lebih bersemangat ya diberikan umpan balik seperti itu. Nah, untuk umpan balik, apakah Busani memberikan umpan balik untuk tindak lanjutnya selain mengucapkan bagus? Waktu itu belum, tapi setelah masukan dari Miss Putu, jadi nanti saya akan coba terapkan lagi di kelas berikutnya. Jadi Busani akan mencoba menerapkan mungkin ketiga area pengembangan tadi ya. Mungkin bagaimana Busani mengelola kelas yang lebih baik, melakukan komunikasi dengan siswa, dan memberikan refleksi umpan balik. Pada refleksi umpan balik itu juga mungkin dari siswa perasaannya bagaimana belajar, apa yang sudah dipelajari, kemudian hal apa yang ingin dipelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Kira-kira Busani sudah mempersiapkan untuk tindak lanjut dari pemberian umpan balik mungkin, atau dari area pengembangan yang lain tadi, komunikasi atau pengelolaan kelasnya. Sedang direncanakan. Oke, jadi sedang direncanakan ya. Nah, untuk berikutnya, kira-kira Busani kapan akan merealisasikan untuk area pengembangan tadi agar lebih baik nanti? Rencananya minggu ini, karena kita akan masih dalam materi yang sama, jadi saya akan menerapkan beberapa area pengembangan yang sudah kita diskusikan hari ini pada kelas berikutnya. Oke. Jadi Busani akan mencoba menerapkan area pengembangan tadi seperti pengelolaan kelas, komunikasi yang positif dengan siswa, dan refleksi umpan balik pada kelas berikutnya dengan materi yang sama seperti itu. Nah, jadi mungkin refleksi dari dulu juga nanti diperlukan supaya Busani bisa lebih baik di pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira dalam mempersiapkan yang lebih baik, ada nggak yang bisa membantu Busani dalam perencanaan atau persiapan Busani nanti? Mungkin saya minta masukan dari Miss Putu nanti ketika saya sudah menyiapkan seperti lesson plan yang baru untuk kelas berikutnya. Mungkin nanti saya minta pendapat atau masukan dari Miss Putu ya kalau misalnya ada yang kurang. Oke, baik. Jadi nanti ada yang membantu Busani ya dari rencana. Mungkin tidak dari satu guru, mungkin bisa dari guru yang lain yang mungkin sudah berpengalaman. Nah, jadi menarik sekali ya Busani. Jadi saya tunggu nanti rencana yang akan Busani lakukan pada
pembelajaran berikutnya. Jadi saya nanti akan bertemu kembali dengan Bu Sani di pembelajaran berikutnya. Baik Bu Sani, percakapan kita yang tadi tentang area pengembangan seperti pengelolaan kelas, komunikasi yang positif, refleksi umpan balik. Kira-kira apa yang dapat Bu Sani simpulkan pada percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini saya dapat simpulkan bahwa dari ketiga area itu saya ada beberapa bagian yang perlu saya kembangkan lagi dalam pembelajaran dan supaya pembelajaran itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Sani. Jadi Bu Sani sudah mau meningkatkan diri agar pembelajaran yang dilakukan lebih baik. Dan menggunakan rubrik-rubrik dalam observasi pembelajaran untuk diterapkan pada coaching supervisi akademik di pascanya ini ya. Jadi dari hasil pengamatan saya, kalau saya lihat tadi untuk tujuan coaching ini sudah ditetapkan oleh rekan sejawat. Tadi Bu Sani bilang ingin mendapatkan umpan balik ya dari proses observasi yang dilakukan oleh Miss Putu. Kemudian di sini tadi saya masih ada melihat ada memberikan saran ya dari Miss Putu ya ketika tadi tentang posisi Miss Sani sebagai manajer ya. Ada yang benar Miss Putu ya? Oke, selaku manajer tadi memberikan saran ya. Mungkin diharapkan di sini dari Miss Sani sendiri yang memunculkan ide kemudian hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan posisi apakah sebagai teman, pemantau, manajer itu. Jadi lebih menggali ya. Kemudian untuk proses kreatif di sini saya lihat percakapannya sudah dua arah ya. Jadi yang lebih banyak bicara tadi dari Miss Sani ya karena digali tadi ya. Oke. Kemudian Miss Putu saya lihat sudah mendengarkan tadi dengan aktif mengulang mengkonfirmasi perkataannya Miss Sani dan melakukan pertanyaan lagi. Itu sudah saya lihat tadi. Kemudian pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang menggali gitu ya. Jadi banyak tadi yang disampaikan ya. Kemudian untuk memaksimalkan potensi, di sini saya mendengar tadi percakapan yang dilakukan antara Miss Putu dengan Miss Sani itu menghasilkan tindak lanjut. Ya, tindak lanjut terkait dengan hal-hal yang dihadapi saat observasi. Jadi Miss Sani sudah menyampaikan tindak lanjutnya akan apa bla itu banyak tadi disampaikan. Kemudian tindak lanjut ini datangnya dari Miss Sani bukan berdasarkan saran atau berbagi pengalaman dari Miss Putu. Itu tadi yang saya lihat. Makasih ya Bu Sani ya, makasih semangat untuk selalu melakukan yang terbaik. Baik, terima kasih atas